Dengan semua fakta ini, harusnya masyarakat sadar bahwa novel, KPK, dan Anies sepupunya bagikan duri dalam daging di negeri ini. Yang satu jualan ayat dan mayat, satunya jualan pahlawan anti korupsi. Saat Denny Siregar pertanyakan gratifikasi rumah untuk Anies ke KPK, kemana novel? Ditulis oleh Niha Alif dari Sewa.com. Beberapa hari belakangan ini beredar rumah mewah yang dikabarkan adalah gratifikasi oleh pengembang ke Gubernur DKI. Meskipun isu ini masih simpang siur, tentu saja masyarakat dibuat penasaran karena menyangkut suap pejabat. Sama ketika novel menyebut angka 100 triliun untuk korupsi bansos yang melibatkan Kementerian Sosial dan jajarannya. Meski belum ada bukti korupsi yang dimaksud, novel sudah sesumbar ke media. Lantas, bagaimana dengan isu yang menyeret Anies? Berikut cuitan Denny Siregar di media sosialnya. Ada isu Anies Baswedan terima hadiah rumah dari pengembang reklamasi. Yang benar. Supaya jangan terjadi fitnah, mungkin KPK bisa bantu selidiki, tulis Denny Siregar. Kalau sebelumnya Novel Baswedan sempat bungkam atas dugaan korupsi Anies yang katanya agar tak terjadi konflik of interest, apakah dalam kasus ini juga akan tetap bungkam? Padahal sebelumnya ia sudah sumbar adanya dugaan korupsi bansos hingga 100 triliun. Kalau dugaan yang belum bisa dibuktikan saja oleh Novel sudah dikatakan sebagai upaya pembunuhan KPK, apalagi isu gratifikasi yang nyata di ibu kota. Apalagi Novel mengkaitkan isu korupsi bansos dengan ujian TWK yang tak meloloskan dirinya beserta 74 pegawai lainnya. Kalau ia memang pegawai yang jujur, kenapa tak menerima kekurangannya soal wawasan kebangsaan? Tapi malah menyalahkan sana-sini. Kecemasan Novel akan hilangnya pamor dia di KPK semakin kentara justru setelah ada isu gratifikasi ke Anies. Kini masyarakat jadi semakin sadar akan kebusukan Novel yang ternyata juga berniat menutupi busuk saudaranya. Melihat sepak terjang Anies selama ini, wajar kalau tuduhan korupsi ini akan membesar. Gubernur yang tak naik setelah mempolitisasi ayat dan mayat tentu diragukan dedikasinya saat memimpin. Maka tak heran ada berbagai macam pemborosan anggaran dan program yang justru bertolak dari pendahulunya. Banyaknya anggota TGUPP hingga pembentukan KPK DKI tak serta-merta menjadikan pengawasan APBD yang nilainya di atas 80 triliun jadi semakin baik. Mulai dari program bambu getah-getih, batu brojong, museum sepeda, bongkar pasang atap JPO dan lainnya hanya berkutat pada pemborosan anggaran. Sedang program utamanya seperti naturalisasi sungai dan DP 0 rupiah terancam mangkrak meski menghabiskan dana fantastis. Termasuk Formula E yang telah menghamburkan 0,5 triliun lebih, tapi tak kunjung jelas kapan bisa diadakan. Padahal hutan di Monas juga menjadi korban penggundulan. Lebih dari itu, Anies yang saat kampanye seolah menentang pengembang justru terlihat mesra dengan mereka setelah memimpin DKI. Kembali ke belakang, ada dukungan dari Lipo Group kepadanya yang sebelumnya sempat berkonflik dengan Ahok, termasuk juga kemesraan Anies dengan Dirut KBN, Satar Taba yang melanggar aturan reklamasi dari pulau ke pantai. Orang ini dulunya diketahui juga berkonflik dengan Ahok. Akhirnya kita tahu, meski garang di luar, Ahok bukanlah orang munafik seperti Anies. Meski ia setuju reklamasi, tapi Ahok juga tegas bagi pengembang yang nakal atau tak mematuhi aturan reklamasi. Ahok juga yang mencetuskan ide kontribusi pengembang untuk pemasukan APBD dan pemberdayaan penduduk sekitar, termasuk pembuatan tanggul untuk mencegah terjadinya banjir rob. Berbeda jauh dengan Anies yang saat kampanye meneriakan anti penggusuran, anti reklamasi dan lainnya. Saat jadi pimpinan justru kerap menggusur tanpa merelokasi ke tempat semestinya. Ditambah kemesraannya dengan beberapa pengembang reklamasi hingga ada berita salah satu pengembang membangunkan kampung akuarium sebagai hadiah. Dan kini akhirnya ada isu pemberian rumah mewah. Terkait bantahan Pemda DKI yang menyatakan rumah yang beredar bukan tipe Anies tak serta-merta meluruskan isu. Karena namanya hadiah yang menurut selera yang memberi, bukan yang menerima. Kalaupun tak sesuai bisa dijual atau disewakan. Yang jelas kalau Anies memang jujur seperti Ahok, dia akan menantang kepolisian dan KPK untuk memeriksa kebenaran isu yang beredar. Tapi Anies bukanlah Ahok, kemunafikan tak akan sama dengan kejujuran. Begitu juga drama novel yang sesumbar korupsi 100 triliun ke media. Padahal APBD DKI 80 triliun lebih setiap tahun selama 5 tahun masih banyak yang perlu diselidiki. Termasuk pertanyaan Dr. Tirta kenapa Surabaya yang anggarannya 9 triliun bisa menggratiskan swab test. Justru DKI yang hampir 90 triliun tidak. Belakangan malah beredar adanya jual beli vaksin setelah dulu marak penjualan masker yang di markup. Dengan semua fakta ini harusnya masyarakat sadar bahwa Novel, KPK, dan Anies sepupunya bagikan duri dalam daging di negeri ini. Yang satu jualan ayat dan mayat, satunya jualan pahlawan anti korupsi.
pemberantasan korupsi, KPK harus memiliki SDM terbaik dan komitmen tinggi dalam Taktik jitu Jokowi lolos dari jebakan kisruh KPK. Ditulis oleh Ayas dari siwo.com. Jauh hari sebelum muncul polemik tes wawasan kebangsaan yang membuat tidak lolosnya 75 pegawai KPK, Jokowi sudah dianggap sebagai orang yang ingin melemahkan KPK setelah ramai kisruh RUU KPK. Jokowi dituduh hendak melemahkan KPK hanya karena menolak beberapa poin dari draft RUU KPK yang diajukan oleh DPR seperti soal penyadapan harus izin pihak luar, cukup izin ke Dewan Pengawas, penyelidik dan penyidik hanya dari polisi dan jaksa, penuntutan perkara koordinasi dengan Kejaksaan Agung, serta pengelolaan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di luar KPK. Juga karena mendukung beberapa poin tentang pembentukan Dewan Pengawas, penerbitan SP3, izin penyadapan ke Dewan Pengawas dan status pegawai KPK menjadi ASN. Ditambah dengan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan selaku penyidik KPK yang tak kunjung menemukan kejelasan, Jokowi dianggap sedang mengupayakan gerakan terstruktur untuk melemahkan KPK demi melindungi orang-orangnya yang sedang disasar KPK. Tudingan yang paling parah adalah agar Jokowi beserta orang-orangnya bisa korupsi berjamaah. Sosok Novel Baswedan yang notabene sepupu dari Anies Baswedan serta disebut-sebut sebagai pemimpin geng Taliban di tubuh KPK juga memunculkan narasi bahwa Jokowi ingin melemahkan KPK agar bisa membatasi wewenang Novel sekaligus memberantas geng Taliban. Narasi ini mengiringi lahirnya narasi bahwa Novel Baswedan adalah pegawai KPK yang bersih, berintegritas serta ditakuti oleh koruptor. Program alih status pegawai KPK menjadi ASN juga dianggap sebagai ajang melemahkan dan membatasi gerak pegawai KPK karena akan terikat dengan undang-undang ASN. Jokowi dianggap ingin memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja pegawai KPK. Program alih status pegawai KPK menjadi ASN kemudian menjadi polemik baru saat 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK. Makin memanas ketika salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan adalah Novel Baswedan. Sempat muncul isu bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan akan dipecat. Novel Baswedan bahkan sudah sempat marah-marah dan tidak terima, serta menuding ada upaya pimpinan KPK untuk menendang dirinya beserta orang-orang kepercayaannya dari tubuh KPK. Novel Baswedan langsung play victim, mengemis simpati publik. Simpang siur soal nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan bahkan memancing beberapa tokoh untuk buka suara. Alisa Wahid sampai mencak-mencak karena mantan asisten pribadi yang menjadi pegawai KPK, termasuk 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. KPK sempat mengatakan akan menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK. Namun belakangan KPK membantah menonaktifkan pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK tersebut bukan dinonaktifkan, namun pelaksanaan tugas mereka berdasarkan arahan langsung dari atasan. Meskipun telah ditegaskan bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tidak akan dipecat dari KPK, namun nampaknya masih banyak masyarakat yang mengira 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK termasuk Novel akan dipecat. Sebab Novel masih mengkampanyekan narasi hendak melakukan perlawanan terhadap KPK. Ujung-ujungnya Jokowi yang terkena imbas dituding sebagai dalang yang ingin melemahkan KPK dengan menendang Novel dan orang-orang kepercayaannya dari KPK. Akhirnya Jokowi mau tidak mau harus angkat suara menanggapi polemik soal nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Jokowi menyebut hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta-merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes. Jokowi tidak setuju 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu diberhentikan. Menurutnya masih ada opsi lain yaitu pendidikan kedinasan. Saya kira penegasan dari Jokowi ini setidaknya membuat beliau lolos dari jebakan polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sebab jika Jokowi diam saja, publik akan menganggap ada upaya Jokowi untuk melemahkan KPK dengan mengupayakan untuk menendang Novel dan orang-orangnya.